Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita tetap tinggal di rumah, stay at home dengan sukacita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari di tengah siang bolong panas-panas naik sepeda motor, haus sekali. Rasanya enak, menyegarkan dahaga dengan minum buah kelapa. Lalu saya lihat di pinggir jalan ada abang-abang tukang buah kelapa. Maka saya parkir sepeda motor saya di pinggir jalan. Iyalah, masa di tengah jalan ya, nanti tertabrak kalau di tengah jalan. Lalu mulai saya duduk di kursi kayu panjang, pesen buah kelapa. Kadang-kadang ada lalat datang. Harganya murah, Rp7.000. Rasanya segar dan nikmat sekali. Namun satu kali, saudari-saudaraku, saya juga pernah liburan di pantai. Sambil duduk di kursi tidur yang ada payungnya, saya pesan yang sama, buah kelapa. Buah kelapanya dihias, dikasih payung-payungan di atasnya. Lalu sembari menikmati pemandangan pantai, angin semilir, ada derai ombak. Kita udah kangen ya, mau liburan pasti. Namun sabar saudara-saudari, masih pandemi, sabar sudah. Liburannya virtual dulu. Harganya yang saya bayar adalah Rp30.000. 4 kali lipat lebih dari harga kelapa di pinggir jalan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali saya juga pernah makan di sebuah restoran. Restoran ini tempatnya bagus sekali. Ada live pianonya. Iringan piano indah sekali. Ketika kita mau duduk ada pramusaji yang narik kursi kita. Lalu kita dipersilakan duduk. Kita duduk, lalu dikasih supaya baju kita tidak kotor, dikasih tatakan, dikasih kain serbet ya, yang bagus. Saya pesan buah kelapa yang sama. Kali ini penyajiannya berbeda. Potongannya cakep, bagus, rapi sekali. Dikasih bunga Kamboja. Ada sugar sirup dipisah. Tempatnya adem, nyaman. Harganya saudara-saudari Rp75.000. Luar biasa. Saya bertanya-tanya, buah kelapa sama, rasanya sama, airnya ya kayak begitu rasanya, kok harganya beda-beda? Saudari-saudaraku, orang kadang rela mengeluarkan kocek yang lebih, harga yang lebih mahal, demi kenyamanan, demi sebuah pride. Beda pasarnya, beda marketnya. Tidak mungkin kita akan membeli buah kelapa walaupun dikasih bunga Kamboja yang sama di pinggir jalan dengan harga Rp75.000. Kita pasti ogah untuk beli yang kayak begitu. Namun saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan sama. Luar biasa. Firman digambarkan seperti benih yang ditaburkan. Benihnya sama-sama baik. Namun kenapa ada yang tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh. Ada yang berbuah, ada pula yang tidak berbuah. Seperti buah kelapa, buahnya sama tapi kenapa harganya beda? Tergantung tempatnya. Saudari-saudaraku, di dalam firman hari ini ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama adalah di pinggir jalan. Ketika benih jatuh hanya di pinggir jalan, burung datang dan memakan habis benih itu, tidak tersisa. Inilah gambaran orang yang beriman tanpa perbuatan. Imannya hanya omong doang. Banyak makan babi tabu, banyak bicara tanpa perbuatan. Ini mirip seperti menabur benih, benihnya bagus tapi di pinggir jalan. Langsung burung datang dan memakan benih itu. Ini gambaran orang beriman tapi tanpa perbuatan. Yang kedua saudara-saudari,
Digambarkan benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, benihnya tidak mengakar. Dia tumbuh sebentar, ketika matahari keluar menjadi layu. Ini gambaran orang beriman yang kepala batu, kata orang Papua. Keras kepala. Dia tumbuh hanya sebentar. Ini orang-orang yang punya mentalitas Daniel KW. Dikandani ngeyel sekarpe dewe. Itulah gambaran orang benih-benih yang tumbuh di tanah yang berbatu. Tumbuh sebentar tipis, tapi udah abis itu layu. Yang ketiga adalah benih yang tumbuh di tengah semak duri. Benihnya tumbuh, namun ketika terhimpit oleh semak-semak yang semakin besar, benih itu menjadi mati. Inilah gambaran hidup beriman kita yang kadang-kadang kita ini berimannya ragu-ragu. Di tengah segala derita pencobaan, di tengah pandemi ini malah kita bertanya, Tuhan Engkau di mana? Padahal benih yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa Ia taburkan, Ia sirami. Namun tanahnya kita menjadi tanah yang ditumbuhi oleh semak-semak duri, yang mudah mengeluh, yang mudah untuk meratapi hidup ini, tapi jarang mengucap syukur. Saudari-saudaraku, yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu bertumbuh dan berbuah. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita pun merayakan Ekaristi. Ekaristi yang sama, menerima firman yang sama. Tapi macam-macam pertumbuhan dan buah setelah kita merayakan Ekaristi dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ada yang setelah merayakan Ekaristi hari ini, hidupnya sungguh-sungguh diubah dan berubah menjadi lebih baik, mengalami transformasi dalam hidup. Imannya sungguh-sungguh diungkapkan dalam perbuatan. Namun banyak pula yang setelah Ekaristi mendengarkan firman yang sama, tetap aja marah-marah, tetap aja keras kepala, tetap aja berkata-kata kasar, tetap aja mengeluh. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini bersama dengan tema perayaan syukur juga menjadi tema ulang tahun Gereja San Mare yang akan kita rayakan nanti di bulan Agustus. Mari kita semakin menabur kebaikan di dalam hidup ini, hingga akhirnya kita boleh menuai persaudaraan yang sejati di dalam hidup. Tuhan menaburkan firman-Nya setiap hari dalam diri kita. Maka siapkah kita menjadi tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang subur, supaya benih itu sungguh berbuah, bertumbuh dan berbuah, dan mengakar kuat karena akarnya ada pada iman kita akan Tuhan yang senantiasa merancangkan segala yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.